Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas 13 tanda-tanda kiamat yang sudah mulai bermunculan. 1. Ilmu diangkat, kebodohan merajalela. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat ini, meski akses terhadap informasi begitu mudah, banyak orang tidak tahu ajaran dasar Islam. Ilmu agama tak lagi dipelajari dari ulama yang terpercaya, tapi dari potongan video, cuplikan TikTok, atau kata-kata katanya. Ini menunjukkan bukan sekadar kebodohan biasa, tapi kebodohan yang dibungkus ilusi kepintaran. 2. Perzinahan terjadi terang-terangan. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa zina akan dilakukan terang-terangan dan dianggap hal biasa. Lihatlah zaman sekarang, adegan vulgar di televisi, pakaian membuka aurat menjadi mode, dan istilah open BO sudah bukan hal asing lagi di media sosial. Bahkan, sebagian orang bangga menceritakan pergaulan bebasnya sebagai kebebasan individu. Ini bukan sekadar dekadensi moral, tapi bukti sabda Nabi telah nyata di depan mata. 3. Minuman keras dihalalkan secara sosial. Nabi SAW bersabda bahwa akan datang masa di mana manusia akan meminum khamr dan menyebutnya bukan dengan namanya. Saat ini, bir, anggur, wine, dan vodka disajikan dalam pesta, restoran mewah, dan bahkan jadi budaya berkelas. Ini menunjukkan bahwa dosa besar telah didandani seakan bukan dosa, hingga masyarakat umum pun tak merasa perlu untuk menjauhinya. 4. Masjid dibangun indah, tapi kosong dari iman. Masjid-masjid megah berdiri di mana-mana dengan menara tinggi, lampu warna-warni, dan ornamen yang mencolok. Tapi sayangnya, syaf salat 5 waktu seringkali kosong. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga manusia membanggakan masjid-masjidnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pujian terhadap bangunan masjid lebih sering terdengar daripada pembicaraan tentang isi khutbahnya. 5. Banyaknya pemimpin zalim dan tak kompeten. Rasulullah SAW bersabda, jika amanah disia-siakan, tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Saat ini banyak pemimpin yang mendapatkan jabatan bukan karena kapasitas, tapi karena koneksi, kekayaan, dan manipulasi. Mereka menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, menindas rakyat kecil, dan memanipulasi hukum demi kepentingan golongan. 6. Wanita berpakaian, tapi telanjang. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebut akan muncul wanita berpakaian tapi telanjang. Artinya, mereka menutupi tubuh, tapi tetap menonjolkan lekuk tubuh, atau berpakaian tipis dan ketat yang tak berbeda dengan telanjang. Fenomena ini jelas terlihat di media sosial, catwalk, iklan, dan kehidupan sehari-hari. 7. Orang fasik dijadikan panutan. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di akhir zaman, orang fasik akan diangkat dan dijadikan panutan. Sekarang, banyak orang yang dikenal luas bukan karena akhlak atau prestasinya, tapi karena sensasi, gaya hidup hedonis, bahkan ketelanjangan dan maksiat. Mereka dijadikan idola oleh generasi muda, lebih dari ulama dan orang-orang syaleh. 8. Waktu terasa semakin singkat. Nabi SAW bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga waktu terasa semakin singkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini kita merasa waktu berlalu begitu cepat. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan seperti seminggu. Teknologi mempercepat segalanya, tapi menyita perhatian kita tanpa henti, membuat waktu terasa habis tanpa makna. 9. Pasar-pasar semakin dekat dan semakin sibuk. Dalam beberapa riwayat, Nabi menyebut bahwa pasar-pasar akan banyak, berkembang pesat dan sangat sibuk. Ini bisa kita lihat dari menjamurnya e-commerce, toko online, marketplace, dan mall yang buka tanpa henti. Konsumerisme merajalela, bahkan pada hal-hal yang tak dibutuhkan. Semua berlomba-lomba belanja, tapi lupa bersedekah. 10. Anak durhaka dan orang tua dilecehkan. Rasulullah SAW menyebut salah satu tanda kiamat adalah ketika anak-anak menjadi sumber penderitaan bagi orang tuanya.
Di era sekarang, banyak anak yang berani membentak, meninggalkan, bahkan menyakiti orang tua. Gaya hidup barat yang menekankan kebebasan telah mengikis adab dan akhlak kepada orang tua. 11. Islam. Hanya tinggal nama, Al-Quran. Hanya tinggal huruf. Nabi SAW bersabda, akan datang suatu masa atas umatku, di mana Al-Quran hanya tinggal huruf-hurufnya. Islam hanya tinggal namanya. Hadis riwayat Baihaqi. Banyak yang mengaku muslim, tapi tidak sholat. Banyak yang membaca Al-Quran, tapi tidak mengamalkan. Islam menjadi identitas budaya, bukan komitmen hidup. Doa belas, kaum munafik berkuasa dan ulama dibungkam. Rasulullah SAW bersabda bahwa akan datang masa di mana orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap jujur, pengkhianat dipercaya, dan orang amanah dianggap berkhianat. Realita ini sangat relevan hari ini, di mana suara kebenaran dibungkam dan suara palsu dielu-elukan. Ulama yang lurus difitnah, sementara yang kompromi dengan kekuasaan dipuja. 13. Munculnya dajjal-dajjal kecil yang menipu umat. Sebelum muncul dajjal besar, akan ada dajjal-dajjal kecil, yakni pemimpin, tokoh, atau publik figur yang menyesatkan umat dengan tipu daya. Mereka membenarkan kemaksiatan atas nama toleransi, membungkus kezaliman dengan kata demokrasi, dan menciptakan fitnah di tengah umat Islam. Nabi telah memperingatkan bahwa akhir zaman akan dipenuhi oleh para pendusta besar yang menyamar sebagai penyelamat. Kesimpulan, kita sedang hidup di tengah tanda-tanda itu. Tanda-tanda kiamat bukan sekadar cerita masa depan. Banyak di antaranya telah tampak jelas di hadapan kita hari ini. Kebodohan merajalela, kemaksiatan dijadikan budaya, dan syariat dianggap usang oleh sebagian orang. Ini bukan hanya kabar mengerikan, tetapi peringatan penuh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita segera sadar sebelum terlambat. Ketika tanda-tanda ini bukan lagi ramalan, tetapi kenyataan, berarti waktunya untuk berubah bukan besok, tetapi sekarang. Kiamat bukan hanya soal dunia berakhir, tapi soal siapa yang siap. Rasulullah SAW tak hanya memberitahu tentang kiamat agar kita takut, tapi agar kita bersiap. Kiamat adalah akhir dari kehidupan dunia, tapi awal dari kehidupan abadi. Siapa yang hidup dalam maksiat dan kebodohan akan menyesal ketika semuanya sudah tak bisa diperbaiki. Namun bagi yang hidup dalam taat dan penuh amal soleh, akhir zaman justru menjadi awal kemuliaan yang kekal. Kecilkan volume dunia, besarkan volume akhirat. Saat ini, kita hidup di zaman di mana kebisingan dunia menutupi suara akhirat. Media sosial, hiburan, dan kejaran materi telah menjauhkan hati kita dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita perlu menarik diri dari kegaduhan itu sejenak, merenung, dan bertanya, apakah aku sedang membangun bekal untuk hidup setelah mati? Tanda-tanda kiamat yang muncul bukan untuk ditakuti semata, tapi untuk menyadarkan bahwa waktu kita di dunia sangat terbatas. Jangan jadi bagian dari tanda-tanda itu. Bisa jadi kita bukan hanya penonton dari tanda-tanda kiamat, tetapi justru pelaku atau penyebabnya. Kita yang membanggakan harta, meninggalkan ilmu, menyebarkan fitnah, atau meninggikan hawa nafsu di atas kebenaran. Jika kita tahu bahwa dunia sedang menuju kehancuran, bukankah seharusnya kita berhenti membangun dosa dan mulai membangun amal? Harapan masih terbuka selama nyawa masih di tenggorokan. Meski tanda-tanda kiamat sudah bermunculan, selama mata masih bisa menangis dan hati masih bisa menyesal, maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terbuka. Taubat bukan untuk mereka yang sempurna, tetapi untuk mereka yang sadar bahwa dirinya belum siap. Mulailah dari sekarang, dari satu sujud yang ikhlas, satu ayat yang diamalkan, satu sedekah yang tersembunyi. Karena mungkin saja, satu amal kecil itu yang menjadi penyelamat saat bumi digulung dan langit runtuh.